Jalan pagi ke kota tua, Cakep. pulangnya mampir ke kota Bekasi. Artinya, Selamat pagi kawan pajak semua, senangnya hati berjumpa lagi. Masih di acara Sapa Jawara, Sadar Pajak Jawa Barat 2. Saya Endang dan rekan saya Arvin. Selama beberapa menit ke depan akan menemani kawan pajak semua dalam pembahasan masalah perpajakan, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai penyampaian perpajakan pelaporan SPT tahunan melalui Kortek. Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem baru untuk perpajakan, yaitu Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Kortek. Sistem ini dirancang untuk membuat semua urusan perpajakan kita jauh lebih mudah dan terintegrasi. Mulai tahun 2026, pelaporan SPT tahunan 2025 akan dilakukan melalui Kortek, baik untuk orang pribadi ataupun perusahaan. Bagaimana persiapan pajak? Jangan lupa ya, untuk batas akhir pelaporan SPT tahunan Badan untuk tahun pajak 2025 akan jatuh pada akhir bulan April ini, tanggal 30 April 2026. Apa saja persiapan yang dilakukan ketika pelaporan SPT kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Apa kabar nih Mas Arvin? alhamdulillah baik Bu Endang. Kita bincang-bincang sedikit ya mengenai pelaporan SPT tahunan badan. Apa saja sih yang perlu disiapkan untuk pelaporan SPT badan pada tahun ini ya? Pertanyaan yang sangat bagus Bu Ya, Endang. terima kasih Mas Arvin. Kawan pajak, sebenarnya untuk pelaporan SPT tahunan badan ini persiapannya itu sederhana ya, tapi itu cukup krusial juga. Jadi sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan badan, kawan pajak itu harus memastikan dulu sudah memiliki. Nah, yang pertama nih, tentu harus sudah memiliki akun Kortex, sudah bisa login terlebih dahulu ya Bu Endang. Nah, terutamanya adalah yang terkait dengan PIC perusahaan nih kalau untuk wajib pajak badan, karena nanti di Kortex kita itu akan loginnya menggunakan PIC-nya. Betul Bu Endang. Jadi biasanya harus melakukan aktivasi itu Kortek terlebih dahulu ya. dan mempunyai password untuk login Kortex-nya. Kemudian yang kedua, pastikan juga sudah membuat paspres nih atau sertifikat elektronik. Nah, kalau untuk penandatangan, betul. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal adanya EVIN, nah di Kortex ini kita nggak pakai EVIN lagi, tapi menggunakan sertifikat elektronik atau paspres. Karena paspres nanti akan kita gunakan untuk penandatanganan SPT seperti yang Bu Endang sampaikan tadi. Nah, selanjutnya ini kan kita membahas tentang wajib pajak badan nih. Jadi pastikan sudah menyelesaikan laporan keuangannya dulu nih, baik laporan keuangan yang non audit atau tidak diaudit, ataupun laporan keuangan yang diaudit. Yang sudah diaudit. Kenapa penting? Karena laporan keuangan ini akan menjadi dasar dalam proses pelaporan SPT-nya. Angka-angka yang ada di laporan keuangan tadi itu akan tercermin dalam laporan SPT tahunan. Betul. Nah, terakhir, kawan pajak juga perlu melakukan persiapan hal-hal lain yang mendukung nih. Hal-hal yang kecil-kecil tapi kadang-kadang dibutuhkan, seperti lampiran laporan keuangan atau identitas pengurus nih. Nah, ini kan nanti di SPT juga ada tuh identitas pengurus ya Bu Endang, atau kayak komisaris, direksi gitu-gitu ya. Itu harus terisi semua ya, dilengkapi ya. Dilengkapi dulu. Nah, sebelum kita lapor kita siapin dulu tuh identitasnya. Nah, seperti itu. Baik, jadi sebelum melakukan pelaporan pun perlu ada hal-hal yang dipersiapkan ya. Betul. Nah, terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari nih, misalnya laporan audit yang belum selesai, mengingat jangka waktu akhir SPT tahun yang sudah dekat, tetapi laporan auditnya belum selesai. Apakah SPT bisa diperpanjang pelaporan SPT tahunannya? Nah, baik. Kita minta permohonan nih diperpanjang nih, boleh nggak? Betul, ini informasi yang bermanfaat nih pasti bagi wajib pajak ya Bu Endang ya. Jadi wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH. Nah, misal nih Bu Endang, tahun bukunya Januari Desember, itu kan terakhir tanggal 30 April seperti yang Bu Endang tadi sampaikan. Itu wajib pajak bisa mengajukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan untuk paling lama sampai 2 bulan, berarti Mei, Juni, betul.
Nah, dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan seperti itu. Oke, oh jadi memang ada ya mekanisme untuk perpanjangan SPT tahunan ya. Terus boleh dijelaskan kepada kawan pajak siapa saja yang dapat mengajukan perpanjangan SPT tahunan tersebut? Nah, ini kita harus ngomong nih berdasarkan aturan ya Bu Endang. Jadi walaupun itu bisa diperpanjang, tapi tidak semuanya nih ada kriterianya, ada wajib pajak yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 3 PJ 2026. Wajib pajak yang dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH yaitu ada beberapa nih Bu Endang. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan belum selesai menyusun laporan keuangan. Nah, itu yang pertama tuh. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan belum memperoleh bukti pemotongan pajak penghasilan 21 dari pemberi kerja. Dan yang terakhir ada wajib pajak badan nih yang kita lagi sosialisasikan hari ini nih. Wajib pajak badan juga bisa yang belum selesai menyusun laporan keuangan atau karena audit laporan keuangannya belum selesai. Begitu, jadi kapan dapat diajukan untuk perpanjangannya nih Mas Arvin? Nah, untuk perpanjangannya sendiri ada jangka waktu pengajuannya Bu Endang, yaitu pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH berakhir. Jadi tinggal dikit lagi nih, kan sekarang tanggal 29, iya tinggal seberapa hari lagi ya. Baik, apakah harus melalui KPP untuk pemberitahuannya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Endang. Jadi untuk pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan itu disampaikan secara elektronik melalui portal wajib pajak. Sudah bisa melalui Kortex ya? Betul, sudah bisa melalui Kortex. Namun dalam hal wajib pajak tidak dapat menyampaikan pemberitahuan secara elektronik atau ada kendala nih pada saat menyampaikan. Nah, wajib pajak juga dapat menyampaikan secara langsung ke KPP atau KP2KP. Itu juga bisa tuh kalau lebih dekat ke KP2KP. Atau misalnya tidak bisa nih ke KPP atau KP2KP, bisa juga melalui pos atau kurir atau ekspedisi ke kantor pelayanan pajak yang terdaftar. Oh, ekspedisinya itu harus yang tercatat ya? Yang tercatat. Nah, sekarang saya tanya nih Bu Endang, boleh nggak sih bantu jelasin syaratnya apa aja nih Bu? Jadi banyak saluran kawan pajak. Nah, untuk bagian yang tidak kalah penting dalam pengujian perpanjangan SPT tahunan wajib pajak harus melampirkan alasan-alasannya. Iya, betul, ya. Yang pertama yaitu penghitungan sementara pajak penghasilan terutama dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Oke, yang kedua, penghitungan sementara pajak penghasilan PPh 26 atau ayat 2 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi wajib pajak yang berbentuk BUT. Oke, terus yang ketiga, laporan keuangan sementara. Dan yang keempat, surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam hal terdapat pengurangan pembayaran pajak. Oke. Dan yang terakhir, surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan kalau audit laporan keuangan belum selesai dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Jangan lupa untuk permohonan tadi ditandatangan oleh wajib pajak. Iya. Nah, kalau nggak ditandatangan wajib pajak bisa sih ditandatangan oleh kuasa wajib pajak ya. Tapi apabila ditandatangan oleh kuasa wajib pajak itu harus dilampirkan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, tadi tuh atas pemberitahuan perpanjangan yang Bu Endang tadi sampaikan syarat-syaratnya itu baik yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak di Korteksnya atau di KPP atau pakai surat. Nah, itu nanti diterbitkan bukti penerimaan oleh kantor pelayanan pajaknya. Baik. Nah, setelah itu surat penerimaan pajak langsung jadi atau bagaimana tuh Mas? Kalau kita melalui Kortex misalkan ya, terus apa kita kirim terus langsung disetujui atau berapa hari kira-kira untuk bisa dinyatakan bagi terima? Oke. Atas pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPH dari Direktur Jenderal Pajak
kepada wajib pajak itu nanti Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh paling lama 5 hari kerja. 5 hari kerja ya. 5 hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan. Nah, jadi kan nanti ada persetujuannya dulu nih, approval dulu gitu. Dari KPP ya. Dari Setuju, KPP. Pak, apakah sudah sesuai dengan lampiran-lampirannya ya. Jadi putusan itu seperti apa yang diterima wajib pajak nantinya? Oh baik, Bu Endang. Jadi untuk putusannya sendiri ya, untuk surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh dari Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak itu memuat putusannya ada 2, Bu Endang. Yang pertama bisa diterima dalam hal wajib pajak memenuhi ketentuan. Jadi kalau sesuai ketentuan itu nanti diterima putusannya. Atau dianggap bukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh dalam hal tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan. Seperti itu. Terus kalau misalkan nih sudah disampaikan tapi dianggap bukan sebagai perpanjangan jangka waktu, apa yang harus dilakukan nih oleh wajib pajak? Wajib pajak itu dapat menyampaikan kembali pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT sepanjang tidak melampaui batas waktu penyampaian SPT. Seperti itu. Cukup jelas ya kawan pajak. Sekarang bagaimana nih langkah yang harus dilakukan di portal wajib pajaknya? Oke. Berarti ini pakai Cortex ya, Bu Endang ya? Ya, Pakai Cortex. Nah, ini penting nih, Bu Endang. Nah, saya coba jelaskan pelan-pelan nih, Bu Endang, terkait perpanjangan SPT bagi wajib pajak badan. Terdapat beberapa langkah mudah dalam pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan. Yang pertama, login ke akun Cortex wajib pajak atau PIC dalam hal ini mewakili perusahaan atau SPT badan. Kemudian, impersonate ke akun badannya. Kemudian kawan pajak bisa pilih menu layanan wajib pajak. Nanti kemudian muncul submenu layanan administrasi. Kemudian setelah masuk submenu layanan administrasi, buat permohonan layanan administrasi. Nah, setelah itu pilih nomor penunjukan kuasa atau wakil kuasa. Setelah memilih nomornya, kita pilih pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT dan SPOP. Jadi kita pilih dulu tuh apa yang kita mau. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya ketika sudah klik simpan, nanti kita akan diarahkan ke tampilan yang berbeda, Bu Endang. Nah, kita pilih alur kasus. Setelah kita pilih alur kasus, kita pilih pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan. Kemudian kita klik simpan dan kita klik lanjut. Selanjutnya ada data-data yang perlu diisi. Ada data-data yang pre-populated, ada yang langsung muncul, tapi ada yang perlu kita isi nih, Bu Endang. Contohnya janggal jatuh tempo baru. Jadi misalnya kita mengajukan untuk 2 bulan, ini kan maksimal 2 bulan nih, bisa sebulan, bisa 2 bulan kan, berarti kan. Nah, kita isi tuh, kita pilih tanggal jatuh tempo barunya tuh berapa. Kemudian alasannya kenapa kita mengajukan. Kemudian penghasilan neto setelah fasilitas, kompensasi kerugian, kemudian juga ada penghasilan kena pajaknya ini berapa sih, dan termasuk PPh terutang gitu, dan angsuran PPh pasal 25 sementara, dan juga ada beberapa isian lainnya. Nah, sebenarnya wajib pajak tuh sudah harus tahu, Bu Endang, ketika dia mengajukan itu SPT dia tuh nanti kira-kira akan kurang bayar atau tidak sih, gitu kan. Kalau kurang bayarnya berapa nih gitu. Nah, itu pada saat pengajuan dia sudah harus tahu. Dan terakhir adalah lengkapi dokumen yang menjadi lampiran. Jadi ada tuh yang harus diupload, Bu Endang, di situ. Nah, nanti tinggal diupload saja oleh wajib pajak. Setelah dilengkapi, klik lanjut. Jadi sampai klik lanjut ini selesai langkah yang pertama. Oke, selanjutnya jika terdapat kurang bayar nih, bagaimana cara pembayarannya? Baik, nah jadi setelah selesai langkah yang pertama, kita lanjut ke langkah yang kedua nih. Oke, baik. Setelah klik lanjut, nanti kita bisa mengisikan KAP atau KJS, kode akun pajak atau kode jenis setoran ya, bedanya dengan KAP atau KJS-nya tadi 411618-200 atau deposit pajak. Jadi kita pakainya deposit pajak. Periode dan tahun pajak diisi tahun buku wajib pajak. Nah, yang paling umum misalnya Januari sampai Desember 2025. Unduh kode pembayaran dan bayar billing yang sudah tercreate. Jadi mirip dengan lapor SPT, dia akan mengunduh kode billing, kemudian nanti tinggal dibayar tuh. Tinggal dibayar ya. Nah, harus dibayar dulu kalau dia muncul kurang bayarnya. Selanjutnya pada kolom NTPN atau PBK, pilih NTPN atas pembayaran yang telah dilakukan dan
pilih juga tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran nanti akan terisi secara otomatis kalau kita pilih NTPN. Oke. Nah selanjutnya bagaimana wajib pajak untuk menyimpannya ya? Menyimpannya, baik. Nah, jadi pertama selanjutnya setelah kita pilih NTPN nih, Bu Endang, kita tinggal udah bagian akhir nih, centang pernyataan wajib pajak ya saya mengetahui lebih seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian klik create PDF lebih dahulu dan lakukan penandatanganan secara elektronik. Nah, di sini kita pakai Paspres tadi. Paspres yang dari IC-nya. Di IC-nya, betul. Isikan Paspres dan klik kirim. Nah, pada langkah penerbitan SPE, sistem secara otomatis melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi nanti otomatis tuh dia ke langkah berikutnya. Kalau nggak otomatis, nah kita klik lanjut di bagian bawah. Nah, kemudian pemberitahuan berhasil dilakukan jika muncul tulisan kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini. Nah, jadi kawan pajak udah kalau udah selesai situ menunggu keputusan dari Direktorat Klim. Dari Klim ya. Iya, gitu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk surat pemberitahuannya bisa dilihat di mana tuh? Nah, Arvin. baik nih, misalnya nih kawan pajak nih mantau terus nih, terus oke. tiba-tiba udah nih, sistem akan menentukan apakah wajib pajak diterbitkan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan diterima atau ditolak itu Ditolak, terkait. ya. Kemudian klik lanjut sampai muncul tulisan selesai. Jadi kasus itu baru selesai kalau muncul tulisan selesai. Pemberitahuan portal selesai jika muncul tulisan kasus ditutup. Jadi baru selesai itu kalau kasus ditutup. Nah, untuk memastikan nih wajib pajaknya itu dapat mengecek pada daftar fasilitas begitu. Oh gitu. Luar biasa ya, jadi tidak perlu khawatir ya kawan pajak. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara nih Mas Arvin nih. Mungkin Mas Arvin bisa menyarankan kepada wajib pajak apabila ada kendala-kendala harus dihubungi kemana nih mereka gitu ya. Baik, Bendang. Jadi kawan pajak nih, misalnya nih kawan pajak ngisi sendiri nih Bendang di Oke. Cortex ya. Ya. Ya kan isi di Cortex terus kok ada kendala ya, kok saya nggak bisa nih, gimana tuh? Nah, kawan pajak bisa menghubungi Krim Pajak di 1500-200. Kemudian juga bisa fitur live chat di situs www atau www.pajak.go.id. Kemudian media sosial resmi DJP dan KPP-nya nih bisa di-follow dulu nih, termasuk media sosial Kanwil DJP Jawa Barat 2. Itu juga bisa tuh di-follow oleh kawan pajak. Atau yang terakhir, kalau masih serasa saya kayak kepengen ketemu orang nih, ketemu petugas nih, Berarti kita bisa langsung bisa datang aja ke HPS ya. datang ke KPS, ke KPP Jadi, yang terdekat. Iya, jadi kawan pajak jangan khawatir ya kalau nggak bisa, kita bisa langsung datang aja ke KPP ya, minta Betul. penjelasan lebih lanjut gitu ya Mas Arvin ya. Bertemu langsung dengan Oke. petugasnya. Baik Mas Arvin, terima kasih Mas Arvin udah banyak kasih penjelasan dan pencerahan yang sangat lengkap hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh kawan pajak yang setia menyimak dari awal sampai akhir nih IG Live kita. Semoga bermanfaat dan membantu kelancaran proses aktivasi akun Cortex-nya. Dan saya Endang, segenap tim yang bertugas pada hari ini undur diri. Tetap bayar pajak karena pajak tumbuh Indonesia tangguh. Aura kasih memberi minyak. Cakep. Terima kasih telah menyimak. Artinya. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak semua.